Oke teman-teman semuanya, jumpa lagi di channel saya teman-teman. Gimana kabarnya teman-teman semuanya? Semoga sehat-sehat selalu ya. Kali ini kita mau menelusuri sebuah tempat yang magis dan sakral teman-teman ya. Tempatnya itu di pinggiran desa teman-teman. Jadi simak terus videonya ya teman-teman. Kita akan mencoba menelusuri sebuah tempat yang mana tempat tersebut menjadi sebuah ikon desa tersebut ya teman. Berada di wilayah Pegunungan Welirang ya teman. Kita akan menjelajah ke arah utara teman. Kita akan belok kiri ya di pertigaan depan. Jadi hari ini lumayan mendung ya teman, jadi agak gelap. Bulan sore hari ini memang sudah lumayan sore, sekitar jam 5 ya teman. Nanti kita akan bisa melihat ya view dari Pegunungan Penanggungan teman-teman, karena ini kita menjelajah ke arah utara ya teman-teman. Jadi terlihat jelas ya untuk view dari Pegunungan Penanggungan teman-teman. Karena di dekat sini ada jalur pendakiannya ya teman. Depan kita ini kita sudah mulai dekat ya teman. Kita sudah mulai sampai di desa yang akan kita eksplorasi teman. Nah ini sudah masuk di desa yang akan kita eksplorasi. Kita akan masuk ke sedikit masuk ke pojok desa teman-teman. Nanti akan belok kanan dan masuk ke pojok desa ini teman-teman. Di suasana ataupun pemandangannya sangat bagus ya teman-teman di area sini. Ya di sini itu pegunungan teman-teman. Nah kita akan belok kanan teman-teman, masuk ke desa sekitar ini ya, sekitar 500 meteran. Loh, di sana pemirsa ada tanaman yang sangat langka. Nah, kalau nggak salah itu namanya mimian. Nah ini. Nah, jadi di sini kita menemukan tanaman yang sangat langka. Tanaman ini parasit, yaitu dengan cara tidak memiliki akar, namun bisa menyedot ke rerumputan semak-semak belukar ya tanaman ini. Dan tanaman ini itu kalau dimasak dengan air dan airnya diminum, ini sangat manjur bagi penderita diabetes. Jadi mudah menurunkan kadar darah dalam darah ya. Nah ini namanya mimian. Jadi ini salah satu salah satu cerita yang saya terima dari warga sini. Ini yang terkena diabetes gitu ya. Sering mengonsumsi ini dan ternyata bisa menurunkan kadar darah. Jadi seperti ini. Jadi mimian ini kalau ditaruh di semak belukar ini bisa hidup. Karena langsung ada tentakel-tentakel secara alami untuk menyedot nutrisi-nutrisi dalam tumbuhan inangnya. Mari kita telusuri jejak-jejak peradaban di lokasi ini ya.
Jadi jika kita melihat asal-usul berdirinya sebuah desa, tidak terlepas dari yang namanya ruah desa atau kemudian para pendiri desa yang namanya Yang Bau Rekso. Bahkan kemudian orang-orang Jawa setiap tempat tertentu cenderung ada penghuninya. Misalnya dapur ada Nyai Towok, Kaki Towok. Kemudian di di kebun-kebun atau di tempat-tempat keramat yang menjadi punden ada Nyai Danyang, Kaki Danyang. Nah, ini salah satu yang biasanya disebut dalam doa-doa yang dalam doa-doa Jawa itu pasti menyebut Kaki Danyang, Nyai Danyang dan lain sebagainya. Nah, termasuk kita akan mengunjungi semacam punden keramat yang di situ merupakan sebuah tempat leluhur desa ini melakukan pertapaan-pertapaan di masa lalu. Lihatnya ke sini, teman-teman. Jadi suasananya tidak begitu jauh dengan suasana kebun-kebun warga sekitar ya. Namun memang melihat suasana tanah yang masih luas ini memang tidak menutup kemungkinan meskipun Jawa ini masyarakatnya sangat padat, namun sebenarnya tanah-tanah ini sangat luas. Dan ini salah satu anugerah yang patut disyukuri ya untuk kemudian kelangsungan dan keberlangsungan nanti ya ke 100 tahun ke depan atau 200 tahun ke depan mungkin ini sudah menjadi perumahan. Dan banyak situs-situs bersejarah mungkin saja tergusur kalau tidak ada upaya ya warga desa tersebut membangun situs tersebut dalam sebuah situs yang terus dilestarikan. Jadi memang menjelang sore suasananya cukup seram, tapi memang aura-auranya sangat positif gitu ya. Dan bagaimanapun juga memang hal-hal yang seperti ini berbalut kisah-kisah mistis yang ada di tengah-tengah masyarakat kita. Ya, mirip-mirip dengan alat-alat pada masa prasejarah ya. Jadi di lokasi ini kebun-kebun itu kita akan melihat ada cekungan-cekungan yang dipenuhi dengan pupuk-pupuk kandang. Kemungkinan ini akan menjadi perluasan perkebunan kopi. Jadi lereng Gunung Welirang, Arjuna, Anjasmara dan Penanggungan pada awal abad ke-20 atau abad ke-20 ini memang surga kopi ya. Dan bagaimana kemudian pemerintah Belanda atau bisa kemudian menghubungkan produksi kopi yang ada di lokasi ini dengan kemudian pasar yang ada di Eropa. Jadi ini sesuatu yang sangat luar biasa sekali sehingga produk-produk dari desa-desa Jawa ini bisa untuk memenuhi kebutuhan ekspor akan pelabuhan-pelabuhan dan kota-kota dagang yang ada di Eropa pada masa lalu ya. Menurut cerita yang berkembang di masyarakat, sesepuh dari desa Pembabat Alas, Sambau Rekso, yang kemudian beberapa cerita tutur yang berkembang di masyarakat, ada seorang resi pertapa yang bernama Mbah Resi Begawan Jati ya, yang kemudian di lokasi tersebut bertapa sampai muksa, yang dianggap sebagai salah satu pendiri desa ini. Nah, ada tanaman liar, teman-teman. Mirip seperti kurma ya, mirip seperti kurma dan kurma Jawa ini ya, kurma Jawa. Jadi anak generasi No kemudian atau generasi milenial saat ini gitu ya, generasi Z tidak tahu kalau buah-buahan ini bisa dimakan. Bukan juwet atau jamblang. Ini kalau masyarakat lokal seperti sini mengenalnya dengan tanaman kelayu yang bisa dimakan.
Mungkin di daerah lain mungkin di daerah lain mungkin namanya beda. Kalau di sini namanya kelayu. Jadi rahayu, kita telah sampai sebuah punden yang dinaungi pohon lontar atau pohon aren ya. Mari kita ke sini. Jadi ternyata suasananya sangat indah ya. Coba kita hormati dulu. Rahayu, Mbah Resi Begawan Jati, putunipun sowan Mbah. Jadi di lokasi ini ternyata ada semacam batu yang sangat istimewa ya, berbentuk seperti altar sekaligus seperti tempat duduk atau tempat pertapaan yang terbuat dari batu atau tempat duduk orang bertapa. Tempat duduk orang bertapa seorang Mbah Resi Begawan Jati ini juga ditandai dengan pohon jati kecil ya. Pohon jati kecil ini yang menurut cerita tutur yang berkembang di masyarakat itu sudah bertahun-tahun lamanya tidak pernah tumbuh menjadi pohon jati raksasa atau besar. Senantiasa pohon jati ini semacam pohon jati yang terkena kutukan oleh Mbah Resi gitu ya. Selalu kerdil. Nah ini salah satu keistimewaan dari punden yang sangat istimewa ini. Dan jika kita lihat dari punden ini, maka ada jalan setapak yang diduga itu juga jalan kuno menuju persawahan ya. Ada sungai yang ada di bawah-bawah, ada kemudian taman-taman, ada juga kemudian gubuk-gubuk untuk bernaung dan sawah-sawah yang sangat indah. Jika kita ke sana akan kita bisa melihat ya keindahan panorama Gunung Penanggungan. Nah, jadi punden ini bersebelahan dengan kemudian punden batu pecah yang di bawah sana ada semacam bunga-bungaan yang menandakan sebuah lokasi jejak-jejak magis dan sakral. Juga ada beberapa pembangunan baru seperti jalan-jalan sudah dicor ya. Dan kita lihat ke sana itu adalah panorama Gunung Penanggungan yang sangat indah. Jadi kita berada di lereng Gunung Penanggungan dengan hamparan persawahan yang ternyata sumber mata air yang melimpah ini merupakan anugerah sehingga musim kemarau tetap bisa kemudian menanam tanaman padi ya, menanam tanaman padi yang ada di sana. Sehingga kemudian berbagai macam tinggalan ini tentunya ada jejak-jejak sejak masa prasejarah, masa peradaban Neolitik, Megalitik ketika masyarakat sudah bermukim di sebuah desa tertentu gitu ya, yang di situ nama desa itu memang diadopsi dari bahasa Sangsekerta, yang pada masa lalu sebenarnya desa namanya adalah Tani. Jadi Tani ini adalah nama kuno dari desa, sehingga kemudian orang desa disebut anak tani atau masyarakat desa disebut masyarakat tani. Sedangkan desa sendiri berasal dari kata Sangsekerta atau bahasa Sangsekerta dari kata para desa atau para deca ya, atau kemudian kosakata yang sangat-sangat kuno gitu ya, yang ternyata memiliki makna yang hampir sama dengan paradise yaitu taman, termasuk bahasa Arab Firdaus. Jadi para desa, paradise atau paradiso dan Firdaus ini diduga memiliki makna yang sama untuk menyebut sebuah keindahan taman menjadi sebuah nama desa. Jadi ini sesuatu yang sangat unik, berarti desa adalah tempat kita kemudian bersenang-senang, bukan semata-mata berpesta, tetapi semua desa adalah tempat yang seharusnya dibuat menyenangkan. Ini sesuatu yang sesuai dengan nama dan arti desa tersebut. Sedangkan saat ini memang desa-desa mulai kemudian menata diri sehingga menjadi pariwisata di desanya yang sangat maju ya, terutama di lereng Gunung Welirang, Arjuna, Penanggungan ini banyak sekali desa-desa yang bangkit. Pemudanya itu tidak lagi kemudian pergi ke kota untuk bekerja, tidak perlu kemudian ke pabrik-pabrik, melainkan kemudian di desanya dibuatlah wisata, termasuk kemudian kafe,
kolam renang ya, area camp dan keindahan-keindahan lainnya. Dan ini semuanya merupakan anugerah yang sehingga masyarakat desa bisa kemudian memanfaatkan potensi yang ada desanya, tentunya dengan kelestarian alam. Jadi sesuatu yang sangat luar biasa jika kemudian masyarakat desa agar potensi desanya tentang sebuah objek wisata, termasuk objek budaya yang ada di atasnya, tentu ini sesuatu yang sangat membanggakan. Semoga bermanfaat.